Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para siswa yang kami hormati dan kami banggakan, di saat ini kita bertemu kembali bersama kami, Guru Bimbingan dan Konseling atau Guru BK di SMP Negeri 4 Manado. Dan tentunya kami juga tak lupa berterima kasih kepada Ibu Guru yang telah memfasilitasi kami untuk bisa belajar, mengajar di saat ini. Ibu Guru Olahraga, Ibu Elsie Sari, kami ucapkan terima kasih. Dan kita akan awali belajar kita saat ini dengan berdoa. Dan izinkanlah kami untuk berdoa menurut agama dan keyakinan kami masing-masing. Dan mari berdoa. Amin. Para siswa yang kami hormati dan kami sayangi, belajar di era new normal masa pandemi corona ini memang sangat berbeda dibandingkan dengan masa-masa yang lalu. Tapi mau tidak mau kita harus menghadapinya. Karena hal ini juga berlaku untuk semua orang. Bukan hanya di negara kita, tetapi di seluruh dunia. Para siswa juga mengalaminya. Betapa sulitnya belajar di saat ini. Tetapi itu tidak menjadi halangan bagi kita untuk belajar. Suatu ketika ibu menonton televisi dan ibu menyaksikan pada awal-awal corona, di mana banyak siswa yang harus bersusah payah mencari koneksi untuk bisa mencapai daerah yang bisa ada akses untuk internet. Jadi mereka harus berjalan jauh dari rumah, berkilo-kilometer, melewati perkebunan, mendaki gunung. Karena di puncak gunung itulah mereka ada akses untuk internet untuk belajar. Jadi mereka belajar di bawah pohon, di pondok-pondok para petani, di rumah-rumah petani yang ada di atas gunung. Mereka numpang belajar di sana. Begitu kuat, begitu antusiasnya mereka untuk belajar. Walaupun menempuh jalan yang jauh, menghadapi tantangan dalam belajar, tetapi motivasi mereka begitu kuat, semangat untuk belajar, mencari ilmu mereka sangat kuat. Nah, hal ini menjadi memotivasi banyak orang. Tentunya dengan melihat tayangan mereka, pemerintah juga termotivasi. Dan ibu juga ikuti saat itu, di mana pemerintah menganjurkan lewat Kementerian Infokom, Komunikasi dan Informatika untuk membantu daerah-daerah yang terisolasi karena tidak ada akses internet. Jadi di daerah-daerah yang jauh itu maka didirikanlah pemancar-pemancar atau antena-antena Telkomsel untuk membantu para siswa bisa mengakses internet. Jadi dari sini kita lihat kuatnya kemauan mereka untuk belajar. Mereka mampu menghadapi tantangan. Mereka mau bersusah-susah untuk belajar. Bayangkan saja kalau hujan, ya, mereka harus berjalan di tanah yang penuh lumpur, becek. Mereka harus mendaki gunung yang licin, diterpa angin dan hujan. Tapi mereka punya semangat yang kuat untuk bisa mendapat ilmu, bisa belajar di sana. Nah, tentunya itu memberi motivasi banyak orang. Dengan usaha mereka, maka daerah-daerah yang tadinya terisolir boleh diberikan bantuan, boleh terbuka isolasinya lewat pendirian menara-menara atau antena untuk akses
mendapatkan akses internet. Jadi mereka telah membantu banyak orang. Mereka tanpa mereka sadari, mereka telah memotivasi pemerintah untuk membangun daerah-daerah yang jauh terisolir. Mereka telah membantu orang-orang lain untuk terbuka isolasinya mereka, sehingga mereka bisa berhubungan lewat internet dengan daerah yang lain yang dulunya terisolasi, sekarang telah terbuka. Jadi dari sini kita lihat bahwa anak-anak ini, para siswa, pelajar, dan mahasiswa itu telah membuka mata banyak orang. Nah, adik-adikku yang kami cintai, bagaimana dengan kita yang di kota? Tentunya tantangan yang kita hadapi berbeda dengan mereka. Kita bisa mengakses internet di rumah tanpa harus berjalan jauh. Tetapi apakah motivasi kita sama dengan mereka untuk meraih pendidikan, meraih ilmu, belajar dengan baik? Tentunya tantangan kita adalah bagaimana memerangi misalnya kebosanan, kemalasan, harus bangun pagi, harus belajar, harus melakukan tugas-tugas yang dikerjakan, yang diberikan oleh guru. Kita ingat bahwa setiap pelajar pasti ada tugas. Ketika kita tidak melakukan atau menyelesaikan tugas yang satu, maka akan datang tugas berikutnya dari mata pelajaran yang lain. Maka tugas itu kalau kita tidak laksanakan akan bertumpuk. Tugas yang satu belum selesai, datang yang lain, akhirnya kita tidak mampu melakukan dan stres. Kita menyerah dan pada akhirnya akan putus sekolah. Disayangkan kalau hal itu terjadi. Maka kami mengharapkan bahwa siswa untuk menghadapi tantangan itu, yaitu kemalasan, kita harus berusaha. Kalau kita tidak mampu untuk mengerjakan, karena beda belajar di sekolah dan di rumah, tentunya tidak ada tempat untuk bertanya, tidak ada guru di sana, tidak ada teman untuk bertanya, kita bisa tanya. Nah, maka kita akan berusaha lewat Google misalnya, lewat ruang guru. Tugas-tugas itu dapat kita cari lewat TVRI yang menayangkan proses belajar mengajar, lewat buku-buku, dan banyak cara, asal ada kemauan. Dengan adanya kemauan, maka kita akan berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru itu. Maka tugas yang satu selesai, datang tugas yang lain, kita lakukan itu dengan baik, dengan sukacita, dengan semangat. Itulah tantangan yang kita hadapi. Anak-anakku yang dikasihi, ada juga contoh yang lain, yaitu ketika ibu lihat juga di televisi, di mana anak-anak SD di satu daerah, di mana mereka oleh karena keterbatasan ekonomi, beberapa anak SD harus meminta tolong datang ke seorang bapak, yaitu koramil tentara, memohon kiranya karena di sana di rumahnya ada akses wifi mungkin, jadi mereka datang minta tolong kalau boleh dibantu, mereka diberikan secara gratis, dan bapak itu menolong mereka. Jadi mereka datang kepada bapak koramil tersebut, seorang tentara, untuk memohon kiranya diberikan kesempatan untuk bisa belajar di rumahnya, dan bapak itu memberikan mereka, mengizinkan mereka untuk belajar. Jadi mereka bisa belajar di pendopo rumahnya, di teras rumahnya, untuk belajar dengan internet gratis. Nah, itu bisa terlaksana belajar mereka karena mereka telah berusaha, datang, memohon, usaha untuk mendapatkan belajar dengan baik. Tentunya adik-adik juga bisa seperti mereka. Seperti saya contohkan, ini memberi motivasi bagi banyak orang, termasuk kita. Dari sini juga kita bisa mengambil contoh bahwa usaha dan kerja keras ketika mereka masih sangat kecil, si anak SD, tentunya kita juga bisa berusaha untuk belajar, memerangi segala halangan, melewati segala masalah yang menghalangi kita untuk belajar. Dengan cara apapun kita akan berusaha. Tantangan kita adalah seperti tadi, kebosanan, mungkin akan datang kejenuhan, jenuh untuk
setiap hari belajar, tetapi itulah tanggung jawab kita. Kita tahu, tanpa pendidikan maka kita tidak akan berhasil meraih apa yang kita cita-citakan. Pendidikan adalah satu jalan, satu-satunya untuk kita bisa meraih kesuksesan di masa depan. Kita tahu bahwa sebagai anak-anak muda, kalian adalah penerus bangsa. Kalian yang akan menggantikan kami, para orang tua, yang satu saat kami tidak akan mampu. Kami akan tua dan tidak mampu, dan kami mungkin tidak akan ada lagi. Maka kamulah yang akan menggantikan, menjadi generasi di masa yang akan datang. Ketika kamu telah berusaha sejak sekarang, berusaha mengatasi segala masalah, tantangan dalam belajar, kemauan keras untuk sekolah, untuk belajar, maka tantangan berikutnya akan kami dapat atasi, dapat lalui dengan baik, karena kami telah teruji. Seperti contoh anak-anak tadi, Ibu yakin anak-anak seperti itu akan meraih kesuksesan di kemudian hari, karena mereka sudah terbiasa dengan berusaha keras, bekerja, melawan kemalasan yang ada di dalam diri masing-masing. Bagaimana cara mereka bisa begitu antusias untuk belajar? Karena pertama, mereka ada tertanam dalam hati mereka untuk mengerjakan itu dengan sukacita, dengan senang hati, menghadapi tantangan itu dengan senang. Kalau kita menghadapi masalah, baru kita melihat masalah, kita sudah mengeluh, maka itu akan mengurangi semangat kita untuk maju. Mengeluh, mengerutu, padahal kita bisa sebenarnya, maka kita akan mematikan daya juang kita sendiri. Tetapi kalau kita lakukan itu dengan senang hati, walaupun berat, itu akan terasa ringan. Ibu kembali pada anak-anak tadi, mereka harus berjalan jauh, tetapi mereka berjalan sambil bernyanyi-nyanyi, menaiki gunung dengan sukacita, padahal mereka itu sudah berjalan jauh. Tantangan atau kelelahan mereka tidak rasakan, karena mereka hadapi dengan sukacita. Demikian juga dengan kita. Kalau kita menghadapi tugas belajar setiap hari itu kita dengan senang hati, dari malam kita sudah persiapkan tidur cepat supaya bisa dengan tubuh yang segar, sehat, tentunya kita bisa belajar dengan baik. Kita penuh sukacita untuk berusaha. Jadi itu adalah daya juang yang ada dari dalam, yaitu motivasi dari diri sendiri. Anak-anakku yang saya kasihi, ingat bahwa badai ini pasti berlalu. Tidak ada badai yang tidak pernah berlalu. Badai pasti berlalu. Tentunya badai pandemi corona ini juga akan berlalu dengan ditemukannya obat-obat dan vaksin di kemudian hari. Kita tidak tahu kapan, tetapi itu pasti akan berlalu dan itu bisa terjadi. Ibu contohkan seperti laut. Ketika badai, ombak, gelombang yang tinggi, laut sangat mengerikan. Bahkan nelayan pun takut untuk melaut, mencari ikan di sana, karena badai yang begitu kuat. Tetapi suatu ketika badai itu lewat, laut menjadi teduh, bahkan orang-orang bisa bersantai di tepi pantai, mandi-mandi di sana, atau hanya sekedar duduk-duduk menikmati semilirnya angin, bisa melepas lelah di sana. Itu sangat-sangat menyenangkan. Demikian juga dengan badai hidup yang kita alami saat ini. Pasti akan berlalu, akan menjadi satu pembelajaran. Apakah di sana setelah melewati badai, setelah melewati pandemi corona ini, kita akan keluar sebagai pemenang, atau ada yang gugur karena tidak belajar di masa ini, tidak mau berusaha, hanya putus sekolah. Dan ketika keadaan telah membaik, badai sudah berlalu, maka mereka hanya bisa menyesal. Kenapa waktu itu tidak berusaha? Mengapa waktu itu disia-siakan saja, tidak melakukan apa-apa? Masa bodoh, pesimis, tidak mau berusaha.
Dan ketika melihat teman-teman yang sudah berhasil, yang bisa melanjutkan sekolah, mereka akan menyesal. Padahal kita semua bisa. Kamu pasti bisa. Anak-anak yang di daerah pedalaman yang Ibu contohkan tadi, mereka bisa melewati tantangan. Anak-anak SD yang di daerah yang lain itu juga mereka mau berusaha, padahal mereka masih sangat kecil. Ini dua contoh yang memotivasi banyak orang. Demikian juga kita bisa mengambil hikmah dari pembelajaran mereka, bahwa kita pun bisa, kamu bisa melewati tugas ini, melawan kemalasan. Malas untuk ikuti pelajaran, malas untuk buat tugas. Kita harus berusaha, karena memang itu wajib. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain harus lakukan tugas dan tanggung jawab kita. Kita tidak bisa lari dari tanggung jawab. Sebagai siswa kita harus hadapi apa yang menjadi tantangan. Kita harus lewati, kita harus maju terus, pantang menyerah, pantang mundur. Jangan karena pelajaran susah menyerah, tidak mau lagi mengikuti pelajaran, tidak mau melakukan tugas, akhirnya tugas itu menumpuk, tidak mampu lagi diselesaikan. Ketika tidak mampu melakukan tugas, menyelesaikan tugas yang banyak, stres dan menyerah, putus sekolah. Ingat, hidup ini akan terus berjalan. Tetapi ketika kita menyerah, persoalan akan terus berdatangan dan kita tidak akan mampu lagi. Tinggal penyesalan saja. Itu sebabnya Ibu imbau kepada para siswa, berusaha terus. Kalau mereka bisa, kita pasti bisa. Mereka mampu, kita juga akan mampu. Tantangan kita belum seberapa dibandingkan dengan mereka. Tetapi kalau mereka bisa, kita pun bisa. Kita harus melawan tantangan yang ada dalam diri kita, yaitu kemalasan, kebosanan. Harus kalahkan itu dengan usaha dan kerja keras. Ibu yakin para siswa mampu mengatasi tantangan di dalam belajar ini, mampu memotivasi diri sendiri. Seperti anak-anak tadi yang Ibu contohkan, mereka mampu memotivasi diri sendiri, mendorong diri sendiri untuk maju. Sehingga mereka akan menikmati, mereka telah menolong banyak orang tanpa mereka sadari. Ya, tanpa mereka sadari, daerah yang terselir boleh terbuka, anak-anak yang tidak ada orang tua kurang mampu untuk membeli kuota, akhirnya diberikan bantuan. Itu karena mereka. Tanpa mereka sadari, mereka telah menolong banyak orang. Kalian pun bisa seperti itu, bahkan mungkin lebih. Kalian mampu. Dan satu hal yang Ibu ingin ingatkan, bahwa ketika kita ingin memulaikan sesuatu, kita harus awali dengan doa. Mohon kekuatan dari Tuhan. Kita meyakini ada sesuatu kekuatan yang luar biasa yang akan menolong kita, yaitu Tuhan pencipta kita, yang akan mampu menolong kita, memberikan kita kemampuan, asal kita datang dan memohon kepadanya. Akhiri juga setiap tugas kita dengan doa, dengan ucapan syukur, maka Tuhan akan menolong kita. Inilah sebagian pembinaan kami atau memberikan motivasi bagi siswa. Kiranya ini dapat bermanfaat dan dapat dilakukan oleh siswa untuk berjuang, terus sekolah, terus belajar tanpa menyerah. Maka Tuhan akan menolong kita. Kita tak lupa, saya juga menghimbau bagi anak-anak siswa dan juga orang tua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, yaitu menjaga jarak. Kalau tidak perlu, jangan keluar rumah. Sering-seringlah mencuci tangan. Jangan menyentuh mata, hidung, mulut sebelum mencuci tangan, apalagi ketika memegang uang atau keluar rumah. Kemudian pakailah masker ketika keluar rumah. Itu untuk menjaga kita, menghindarkan kita dari terjangkitnya wabah COVID-19 ini. Dan kiranya itu bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Kita
kita akan menutup ini dengan doa. Mari kita berdoa. Amin.